Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rasulullah ajma'in. Amma ba'du, apa kabar semuanya buat mahasiswa mahasiswiku dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah, dan dijauhkan dari segala mara bahaya, khususnya wabah COVID-19 yang saat ini sedang mewabah di sekeliling kita. Jaga jarak, hindari keramaian, insya Allah aman. Baiklah, kita lanjutkan kembali perkuliahan kita pada pagi hari ini, hari Senin 12 Oktober 2020. Adapun mata kuliah kita pada hari ini adalah Hukum Pidana Islam atau Fikih Jinayah untuk mahasiswa S1 Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Melanjutkan pertemuan kita pada minggu lalu, di mana minggu sebelumnya kita telah melakukan kontrak kuliah dan pembagian materi-materi yang akan kita kaji selama satu semester ini. Dan ini merupakan materi pertama di pertemuan kedua kita di semester ini. Adapun tema kita pada hari ini adalah pengertian dan asas-asas hukum pidana Islam. Jadi yang kita bahas di pertemuan ini adalah apa sih yang dimaksud dengan hukum pidana Islam ataupun fikih jinayah. Lalu apa juga yang asas-asas atau dasar dari hukum pidana Islam itu sendiri. Baik, kita langsung saja ke materi kita mengenai hukum pidana Islam. Tentu bagi teman-teman yang berlatar belakang pendidikan dari madrasah baik negeri maupun swasta, terkhusus pesantren, mungkin materi ini sudah tidak asing lagi mungkin bagi teman-teman, karena baik di madrasah maupun di pesantren materi fikih itu pasti diajarkan, baik itu fikih jinayat, fikih siasah, fikih muamalah maupun fikih ibadah. Tapi bagi teman-teman yang di luar itu, saya kira tidak usah berkecil hati, karena fikih ini mudah untuk dipahami dan dipelajari, terlebih banyak referensi-referensi yang bisa teman-teman baca untuk mengetahui apa itu fikih secara umum dan secara khusus tentang fikih jinayah. Baik, fikih sendiri secara bahasa bisa diartikan al-fahmu atau pengertian, mengerti, paham. Lalu secara istilah fikih adalah himpunan hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Yang diambil dari dalil-dalil terperinci, hukum yang terperinci dari ilmu tersebut. Artinya bahwa fikih ini dilandaskan kepada dalil-dalil yang terperinci. Kalau kita bicara misalnya fikih ibadah, bagaimana anjuran misalnya untuk bersuci, bagaimana anjuran untuk sholat, ada ayat-ayat yang terperinci mengenai itu. Baik mengenai sholat misalnya, kita diwajibkan untuk sholat, lalu mengenai tata caranya diperinci dalam hadis. Seperti Nabi menjelaskan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Dalam konteks fikih jinayah, dalam hal ini kita contohkan dalam hal larangan zina, misalnya wala taqrabuz zina. Dan di situ di ayat itu dijelaskan juga, dirincikan juga bentuk hukumannya. Di mana bagi orang-orang yang berzina, yang masih perjaka, yang masih lajang, itu bisa dikenakan cambuk selama sebanyak 1 kali. Adapun mereka yang telah tidak lajang lagi, maka dirajam. Inilah yang dimaksud dengan dalil-dalil terperinci. Adapun pengertian jinayah menurut bahasa adalah nama bagi perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakannya. Ini menurut Abdul Wahab Khalaf, artinya nama bagi perbuatan seseorang yang buruk. Artinya jinayah itu adalah perbuatannya. Perbuatannya misalnya apa? Mencuri,
Perbuatannya misalnya apa? Minum minuman keras, khamar, perbuatannya seperti membunuh. Itu yang diartikan dengan jinayah. Sementara menurut Abdul Qadir Audah merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Intinya sama aja. Jadi jinayah itu adalah perbuatannya. Gitu. Jinayah secara istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan syarak, baik perbuatan tersebut berupa mengenai dengan jiwa, harta benda maupun selain jiwa dan harta benda. Jadi perbuatan-perbuatan diharamkan. Apa yang diharamkan? Mencuri. Apa yang diharamkan? Membunuh misalnya. Apa yang diharamkan? Menuduh wanita-wanita baik berzina dan lain sebagainya. Pengertian istilah jinayah bisa juga disamakan dengan jarimah. Nah, ini perlu dipahami bahwa kadang-kadang ada penyebutan jinayah, ada penyebutan jarimah. Misalnya jarimah qisas, jarimah hudud, jarimah takjir misalnya. Jadi istilah jinayah bisa disamakan dengan jarimah. Sementara jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara, yang diancam oleh Allah dengan hukuman had maupun takjir. Jadi intinya jarimah juga perbuatan-perbuatan yang dilarang, sama seperti tadi jinayah. Hanya saja di sini lebih terperinci, yang dimana diancam oleh Allah dengan hukuman had ataupun takjir. Lalu apa itu hukuman had dan takjir? Nah, ini akan menjadi pertanyaan selanjutnya. Hukuman had atau hudud adalah hukuman yang dimana bentuk perbuatan dan jenis perbuatan dan jumlah hukumannya telah ditetapkan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Ini yang disebut dengan had atau hudud. Contohnya apa? Seperti yang tadi telah Bapak jelaskan, adalah orang pelaku zina bisa dicambuk 1 kali ataupun dirajam. Seperti lagi contoh lainnya adalah seperti menuduh wanita-wanita baik berbuat zina, ataupun misalnya melakukan kejahatan berupa minuman khamar, berjudi, ataupun riddah atau murtad. Lalu yang takjir itu, apa yang dimaksud dengan takjir? Hukuman takjir adalah hukuman pada dasarnya tidak diatur. Beda, ini kebalikan daripada hukuman had atau hudud tadi. Kalau yang had tadi sudah diatur dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, sedangkan takjir belum diatur. Artinya tidak ditemukan jenis hukuman tersebut dalam Al-Quran. Lalu bagaimana hukumannya? Siapa yang menjatuhkan hukumannya? Inilah yang menjadi wewenang dari ulil amri atau penguasa untuk menentukan hukumannya. Hukumannya seperti apa? Terserah. Artinya nanti melihat berat ringannya perbuatan tersebut. Pengertian hukum pidana Islam yang tadi fikih jinayah, sekarang kita masuk ke hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan Hadis. Intinya ya sama saja sebenarnya antara hukum pidana Islam dan fikih jinayah. Hanya saja penyebutannya saja yang berbeda. Tindak kriminal yang dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Seperti tadi telah Bapak contohkan dalam kasus tindak pidana hudud, misalnya ya, ada zina, di mana tentu ini adalah melanggar ketentraman umum. Ada lagi misalnya tentang larangan khamar, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Ini tentu melanggar ketentraman umum dan jelas melanggar ketentuan dalil-dalil yang ada di Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun objek kajian fikih jinayah ataupun hukum pidana Islam, yang pertama adalah rukun al-syar'i atau unsur formil. Unsur formil adalah unsur yang seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang yang mengaturnya. Ini adalah unsur formil. Sama seperti hukum pada lainnya. Artinya seseorang itu bisa dikatakan bersalah jika ada aturan yang melarangnya. Artinya apa? Kalau tidak ada aturan yang melarangnya, berarti tidak dikatakan sebagai bersalah.
Seperti misalnya dalam hal muamalah. Muamalah pada dasarnya boleh kan gitu. Selama misalnya tidak dilarang. Jadi sama seperti nanti di dalam kehidupan bernegara misalnya. Ada satu kegiatan transaksi, misalnya transaksi jual beli misalnya online. Online ya nggak bisa dikatakan salah. Kenapa? Karena tidak ada undang-undang yang melarangnya. Kecuali nanti setelah berapa lama kemudian kan ada undang-undang yang mengaturnya dan melarangnya misalnya. Itu adalah usul syar'i. Yang kedua, dalam konteks kajian fikih jinayah adalah rukun al-madi ataupun unsur materi, ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah. Seseorang yang dikatakan bersalah apabila telah ada bukti yang menyatakan dia adalah sebagai pelakunya, seperti itu. Artinya harus ada bukti dulu, makanya dalam konteks fikih jinayah pun ada namanya pembuktian, misalnya ada syarat-syaratnya. Tidak serta-merta ketika seorang tersebut misalnya melakukan jarimah lalu langsung kita klaim dia sebagai pelaku tindak kejahatan. Tidak seperti itu, tapi masih berlaku namanya asas praduga tak bersalah. Artinya nanti setelah proses pembuktian dulu memang terbukti dan kuat, sah dan meyakinkan dia melakukan perbuatan jarimah, maka baru dia bisa dikenai hukuman seperti itu. Yang ketiga adalah rukun al-adabi ataupun unsur moral. Unsur moral di mana di sini sebenarnya lebih kepada jangan sampai nanti orang yang dalam keadaan terpepet, dalam keadaan misalnya susah, lalu kita jatuhkan hukuman. Contoh kasus misalnya seperti ini. Ada orang yang dalam keadaan terpepet, dalam keadaan susah, lalu memaksa dia untuk melakukan pencurian hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kelanjutan hidupnya. Di sini tidak serta-merta lalu nanti kita jatuhkan hukuman hudud berupa potong tangan karena dia telah melakukan pencurian. Tapi lihat dulu ada unsur lain di balik itu. Lihat misalnya kenapa dia mencuri. Ternyata dia dalam keadaan lapar dan tidak ada orang-orang yang di sekelilingnya memperhatikan dia. Dan ini menjadi satu pertimbangan. Ataupun jangan sampai nanti ada orang gila yang kita tahu bahwa orang gila adalah tidak memiliki akal. Dia melakukan tindakan yang bertentangan dengan syariat, seperti dia mabuk misalnya, seperti dia mencuri misalnya. Tidak bisa kita berikan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Kenapa? Karena dia ada gangguan kejiwaan. Inilah yang disebut dengan unsur moral di sini. Baik, kita setelah pemaparan tadi mengenai pengertian fikih jinayah dan objek kajiannya, kita review kembali bahwa fikih artinya adalah paham. Secara pengertian, fikih adalah himpunan hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Jinayah adalah nama bagi perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakannya, artinya bentuk perbuatannya. Jinayah berarti ya misalnya dia melakukan tindakan pencurian ataupun pembunuhan, perampokan dan lain sebagainya. Lalu jinayah juga bisa diartikan sebagai jarimah, di mana jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah dengan hukuman had ataupun takjir. Yang tadi mana had atau hudud yang tadi telah Bapak jelaskan adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan bentuk dan jumlah hukumannya dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Sementara takjir adalah bentuk perbuatan-perbuatan yang hukumannya ditentukan kemudian oleh ulil amri ataupun penguasa melalui para hakim. Sementara hukum pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana ataupun perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang yang mukallaf. Lalu tindak kriminal yang dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Quran. Sementara objek kajian fikih jinayah adalah rukun pertama, rukun al-syar'i ataupun usul formil yang tadi dijelaskan bahwa harus ada sebelumnya aturan yang melarangnya. Artinya kalau misalnya tidak ada aturan yang melarangnya, maka tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan jarimah.
Yang kedua adalah rukun al-madi ataupun unsur material, yang artinya bahwa seseorang dikatakan bersalah apabila telah dibuktikan, telah memiliki bukti yang kuat dan sah. Artinya di sini asas praduga tak bersalah masih berlaku bagi pelaku-pelaku jarimah. Artinya ketika dia melakukan jarimah sebelum dibuktikan melalui bukti-bukti yang cukup dan sah, maka dia belum bisa dikatakan sebagai pelaku jarimah sampai nanti pada akhirnya hakim memutuskan bahwa dia dengan sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan jarimah. Yang ketiga adalah rukun al-adabi ataupun unsur moral. Di sini tidak serta-merta bahwa seorang yang melakukan perbuatan jarimah serta-merta kita jatuhkan hukuman hudud ataupun takjir kepada orang tersebut, tapi kita lihat dulu sebab atau latar belakang dia melakukan tindakan tersebut. Seperti tadi telah Bapak jelaskan bahwa seseorang yang mencuri bukan untuk memperkaya diri ataupun memenuhi keinginan nafsu duniawi belaka, tapi seorang yang mencuri hanya untuk mempertahankan hidup tidak bisa dikategorikan sebagai pelaku jarimah. Baik, nanti ke yang selanjutnya kita akan membahas tentang asas-asas hukum pidana Islam. Baik, kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu asas-asas hukum pidana Islam. Sebelum kita membahas asas-asas hukum pidana Islam, terlebih akan saya menjelaskan mengenai tujuan hukum Islam itu sendiri. Sebenarnya apa sih tujuan hukum Islam itu? Hukum Islam itu ada ataupun Al-Quran itu diturunkan. Apa sih tujuan dari syariat itu dibuat seperti itu? Paling tidak secara primer ada 5 tujuan hukum Islam. Hukum Islam ataupun 5 tujuan syariat yang diturunkan kepada manusia Muslim Islam. Yang pertama adalah memelihara agama, hifdzuddin, artinya bahwa di sini Islam dalam artian Islam tidak ada semacam paksaan dalam beragama. Artinya kita tahu bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, lakum dinukum walidin, misalnya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Tapi di sisi lain apabila bagi mereka yang seenaknya saja mempermainkan agama, misalnya sekarang Islam lalu besok pindah ke yang lain dan lain sebagainya, maka Islam melarang itu. Artinya Islam menjaga itu dengan kategori dalam konteks fikih jinayah yang kita kenal dengan jarimah riddah, jarimah murtad. Artinya boleh sah-sah saja misalnya seorang memilih agama lain, tidak ada paksaan menganut ataupun memeluk agama Islam. Tapi ketika dia masuk agama Islam harus komitmen, artinya dukhulu bisilmi kafah, masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Jadi beragama itu bukan untuk main-main, bukan untuk kepentingan hawa nafsu belaka. Misalnya ada orang yang masuk Islam karena satu dan lain hal, misalnya besok dia pindah lagi ke agama yang lain, lalu besok pindah lagi ke agama yang lain, dalam Islam itu tidak dibenarkan. Artinya kalau Islam aja, kalau enggak ya enggak aja. Kalau Anda Islam, kalau kita Islam, lalu kita murtad, maka ini adalah salah satu dari bentuk jarimah dalam Islam, yaitu jarimah riddah. Tujuan yang kedua adalah memelihara jiwa, hifdzun nafas. Kenapa sih pentingnya jiwa? Kita tahu bahwa dalam Islam hidup seseorang itu dilindungi. Jadi tidak serta-merta seenaknya orang melakukan pembunuhan, membunuh orang yang tidak dibenarkan, ataupun membunuh orang tanpa alasan yang sah. Artinya bagi mereka yang seenaknya membunuh, maka bersiaplah untuk dibunuh. Artinya kalau tidak mau dibunuh, jangan membunuh. Kalau dia membunuh tanpa ada alasan yang hak, maka bersiaplah untuk dikisos. Siaplah untuk dikisos. Artinya ketika dia membunuh, ataupun mencederai, ataupun melukai, maka akan mendapatkan perlakuan yang sama. Di sini bahwa Islam memandang ataupun menghargai jiwa seseorang itu sangat perlu. Artinya ini adalah hak dasar dari hak asasi manusia yang diberikan oleh Islam. Tujuan yang ketiga adalah memelihara akal. Hifdzul akal. Kenapa kok akal perlu dipelihara? Kita tahu bahwa akal merupakan sentral ataupun server dari semua tubuh kita ini. Artinya kalau akal kita rusak, maka ya semua perbuatan kita juga rusak. Makanya di sini syariat diturunkan untuk melindungi biar akal kita ini tidak error, tidak rusak. Apa hal-hal yang dapat merusak akal tersebut? Misalnya bagi orang-orang yang suka
melakukan minuman khamar ataupun melakukan perbuatan ataupun mengkonsumsi narkoba, di mana ini adalah bisa merusak akal seseorang, karena ketika tadi misalnya akalnya telah rusak, maka perbuatannya juga ikut rusak, tidak terkontrol. Maka dalam hal ini Islam melarang itu, mencegah itu, tujuannya adalah untuk memelihara akal kita. Makanya dalam Islam misalnya dilarang kita untuk melakukan minuman khamar ataupun khamar dalam artian misalnya minuman-minuman yang memabukkan ataupun barang-barang narkotika yang bisa merusak akal kita. Tujuan yang selanjutnya adalah tujuan dari hukum Islam itu sendiri adalah memelihara keturunan, hifdzun nasl. Artinya dalam Islam itu keturunan itu penting, silsilah itu harus jelas. Kita dari siapa, bin siapa, bin dari mana. Jadi tujuannya adalah untuk memelihara itu. Jangan sampai nanti ada seorang anak yang dilahirkan tanpa ketahuan siapa bapaknya. Tidak jelas ini anak dari mana. Apakah anak lahir dari pohon? Itu kan nggak mungkin. Dan untuk itu makanya Islam melarang perbuatan-perbuatan yang dapat mengaburkan nasab itu. Melarang perbuatan-perbuatan yang dapat menghilangkan nasab itu. Seperti perbuatan zina. Makanya misalnya zina itu dilarang. Tujuannya apa? Yaitu tadi biar jelas asal-usulnya dari mana. Ini dari anak siapa dan kakeknya siapa, jelas. Makanya itu dilaranglah perbuatan-perbuatan yang zina. Jangankan perbuatannya, bahkan mendekatinya pun dilarang. Bahkan dalam konteks misalnya dalam penerapan syariat Islam di Aceh, khalwat ataupun perbuatan bersembunyi-sembunyian atau pacaran itu dilarang. Kenapa? Karena khalwat ini dipandang sebagai sarana ataupun wasilah menuju perbuatan zina. Inilah pentingnya nasab. Ini menunjukkan bahwa Islam melindungi ataupun menggaransi asal-usul seseorang itu dari mana. Yang selanjutnya adalah memelihara harta ataupun hifdzul mal. Di sini bahwa ya kita nggak dilarang untuk kaya, silahkan kaya. Tapi dengan cara yang benar. Apabila nanti ada orang yang kaya, lalu tangganya misalnya pingin kaya juga dengan tetangganya tersebut, lalu dia melakukan tindakan pencurian, itu yang dilarang. Artinya harta seseorang, harta kita itu sudah digaransi oleh Allah melalui syariatnya, bahwa ketika ada orang yang melakukan pencurian terhadap harta kita, maka orang tersebut bisa dikenakan sanksi pidana berupa potong tangan kalau misalnya kadar dari pencurian tersebut telah memenuhi nisabnya. Jadi tidak serta-merta semua pencurian itu nanti dikenakan hukuman had potong tangan ya. Jadi ada ukurannya, nanti ada pembahasannya tersendiri. Itulah 5 dari tujuan hukum Islam ataupun tujuan syariat diturunkan kepada manusia. Yang pertama memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang asas-asas hukum pidana Islam. Asas yang pertama adalah asas legalitas. Asas legalitas yaitu asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman. Tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang menyatakannya ataupun yang mengaturnya. Artinya kalau misalnya yang tadi sama seperti unsur formil tadi, bahwa seorang yang dikatakan bersalah yaitu orang-orang yang ketika dia melanggar peraturan perundang-undangan yang telah ada gitu. Artinya kalau misalnya tidak ada undang-undang yang melarangnya, ya tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang salah. Makanya dalam konteks hukum pada umumnya juga seperti itu gitu. Begitu juga dengan hukum pidana Islam. Jadi asas legalitas adalah asas yang utama, asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang menyatakannya. Dan dalam konteks hukum pidana Islam juga tidak mengenal misalnya perilaku hukuman yang berlaku surut. Artinya ketika ada satu ayat yang turun mengenai satu larangan, ya tidak serta-merta ya orang-orang yang sebelumnya bisa dikenakan hukuman, ya enggak, tidak berlaku surut. Artinya seperti itu. Oke, lanjut ke asas yang kedua adalah asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh
melakukan satu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahan tersebut. Artinya bahwa yang ini tadi usul formil, usul materialnya yang tadi, bahwa seorang yang dinyatakan bersalah ketika dia memang telah diputuskan bersalah. Artinya sebelum ada putusan yang menyatakan dia bersalah, ya belum bisa dikatakan dia bersalah. Ini berlaku bagi dia asas praduga tak bersalah. Artinya dia belum dikatakan sebagai pelaku jarimah, pelaku tindakan kriminal, sebelum ada bukti-bukti dan hakim telah menyatakan bahwa dia bersalah. Dalam konteks hukum pidana kita di Indonesia juga seperti itu. Makanya sebutannya masih tersangka, misalnya belum terpidana. Artinya nanti ketika proses persidangan, ketika misalnya di persidangan telah diputuskan bahwa dia terbukti dan bersalah melakukan tindakan kriminal, terbukti dan bersalah melakukan perbuatan jarimah, maka dia baru dinyatakan sebagai tersangka, ataupun dia dinyatakan sebagai orang yang telah melanggar ketentuan-ketentuan yang dilarang, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah asas tidak berlaku surut. Asas tidak berlaku surut merupakan kelanjutan dari asas legalitas yang tadi telah Bapak jelaskan dalam hukum pidana Islam. Dalam kasus ini mengandung arti bahwa setiap aturan pidana yang dibuat tidak dapat menjerat perbuatan pidana yang dilakukan sebelum aturan itu dibuat. Ataupun bahasa sederhananya, tidak ada hukuman untuk perbuatan sebelum adanya nas. Seperti misalnya saya contohkan, misalnya larangan khamar misalnya, di mana bahwa di awal-awal Islam ada gitu, khamar itu nggak serta-merta dilarang. Makanya dulu ada ayat wala taqrabus sholata wa antum sukara misalnya. Jangan kamu sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Artinya kan berarti ketika waktu sholat masih jauh kan masih bisa mabuk. Lalu pada akhirnya turunlah larangan tentang khamr secara keseluruhan, yas'alunaka anil khamri wal maisir. Kata Allah, apabila kamu ditanya tentang minuman keras dan judi, maka katakanlah keduanya itu lebih besar mudarat dari manfaatnya. Artinya di sini telah berlaku larangan total tentang minuman khamr. Lalu bagaimana orang yang dulu melakukan minuman khamr? Ya udah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena tidak berlaku surut. Bukan berarti nanti ketika ayat larangan khamr turun, lalu pelaku-pelaku orang-orang yang dulu melakukan tindakan itu bisa misalnya dijerat dengan ayat tersebut, yang tidak bisa. Asas tidak berlaku surut. Sama nanti seperti di undang-undang kita juga seperti itu di Indonesia. Artinya kalau misalnya ada aturan-aturan baru yang kemudian disahkan, bukan berarti orang-orang yang dulu yang melakukan itu bisa dijerat dengan kejahatan yang telah diperbuat itu, tidak. Artinya ini adalah asas tidak berlaku surut. Selanjutnya adalah asas kesalahan, yaitu seorang yang dikenai pidana dalam hukum Islam adalah orang-orang yang telah terbukti melalui pembuktian, telah melakukan suatu tindakan yang dilarang syar'i. Terpidana adalah orang yang benar-benar memiliki kesalahan, dan kesalahan itu bukan sekedar praduga, melainkan harus dibuktikan sehingga tidak ada lagi keraguan. Artinya di sini bahwa ya seorang hakim ketika memutuskan seseorang bersalah ataupun tidak bersalah harus memiliki bukti. Bukti-buktinya misalnya dalam konteks, misalnya kita bicara dalam konteks pidana Islam, bisa melalui qarinah misalnya. Misalnya orang yang mabuk, misalnya buktinya apa? Ya, dari segi qarinahnya udah ketahuan, dari tanda-tandanya udah ketahuan dia misalnya mabuk. Ngomongnya ngelantur misalnya, ngelindur ngomongnya. Ataupun dari misalnya dari segi baunya kan masih kecium baunya. Ini jelas bau khamar misalnya, bau whisky misalnya kan. Bisa juga misalnya melalui saksi ataupun bisa juga melalui pengakuan. Artinya bahwa seorang dikatakan bersalah ya sudah melalui tahapan-tahapan pembuktian gitu loh. Jadi hakim tidak bisa memutuskan dengan keraguan. Bahkan para ulama sepakat bahwa hakim tidak bisa memutuskan perkara hudud dalam keraguan. Dalam hal keraguan, dalam pidana, dalam konteks hudud. Bahkan dalam jarimah, dalam tindak pidana takjir sekalipun itu masih ada perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan hakim boleh memutuskan, tapi dalam konteks pidana takjir aja, tidak sampai ke hudud. Yang lain mengatakan tidak boleh. Artinya di sini hakim tidak boleh dalam memutuskan perkara dalam keadaan ragu.
harus ada bukti yang melandasinya bahwa dia telah melakukan tindakan kriminal ataupun jarimah. Ini adalah asas yang keempat ataupun asas kesalahan. Asas yang kelima adalah asas kesamaan di hadapan hukum ya. Sama ya, seperti bahwa dalam Islam itu ya sama, tidak membeda-bedakan. Pada dasarnya dalam konteks hukum kita pun ya, equality before the law itu ya sama. Artinya tidak membeda-bedakan dia misalnya seorang yang kaya ataupun misalnya miskin, orang kota ataupun orang desa, orang alim sekalipun dengan orang tidak alim, ketika dia melakukan perbuatan yang salah ataupun ketika dia melakukan perbuatan jarimah, ya tetap dia kenakan hukuman. Di sini asas kesamaan di hadapan hukum adalah di hadapan hukum dapat dimaknai sebagai persamaan hak para pencari keadilan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan juga keadilan berdasarkan hukum material yang sama. Kemudian persamaan hak para pencari keadilan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan di hadapan hakim dan pengadilan berdasarkan hukum formil. Artinya tidak membeda-bedakan. Kalau dia misalnya pelaku khamar, entah dia seorang pejabat sekalipun ataupun dia orang kaya sekalipun, sama perlakuannya dengan ketika ada orang rakyat jelata melakukan perbuatan khamar ataupun orang miskin melakukan perbuatan khamar. Ketika misalnya ada orang kaya melakukan tindak pidana zina misalnya, ya sama dengan orang miskin juga melakukan tindak pidana zina, hukumnya sama. Kalau misalnya dia masih, kan ada musan dan khairul musan ya, ketika dia selajang jadi dicambuk 1 kali. Mungkin ada nanti hukuman tambahan ataupun dalam bentuk misalnya pengasingan. Ini pendapat para ulama-ulama. Ada perbedaan, ada yang misalnya dicambuk 1 kali plus misalnya dikenakan sanksi takdir, diasingkan ke luar negeri, di luar negerinya selama 1 tahun. Kalau dia misalnya pelakunya adalah pelaku yang telah berkeluarga, ya dikenakan hukuman rajam. Seperti itu. Inilah asas kesamaan di hadapan hukum. Dalam konteks hukum Islam juga sama ya, artinya mengenal itu, artinya tidak membeda-bedakan. Pada dasarnya kan kita tahu bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Artinya di hadapan Allah ini kita sama. Semua kita itu sama, entah kita punya jabatan ataupun tidak punya jabatan, punya harta ataupun tidak punya harta, ya sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang bedakan kita hanyalah ketakwaan. Makanya kata Allah, wa tajawwadu fa inna khairul jadi takwa, gitu. Artinya takwa yang membedakannya, bukan unsur-unsur misalnya unsur material ataupun unsur kesukuan, warna kulit, bentuk mata dan lain sebagainya, bukan itu. Jadi ketika misalnya melakukan tindak pidana jarimah dalam konteks hukum pidana Islam, ya hukumnya sama. Seperti itu. Asas selanjutnya ataupun asas yang terakhir adalah asas tanggung jawab individu. Asas tanggung jawab individu disebut juga istilah asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain. Di sini nanti kita bisa dicek di Al-An'am 164. Misalnya kita cek ya Al-An'am 164. Coba kita cek Quran surat Al-An'am 164. Katakanlah Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah, padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, setiap perbuatan dosa seseorang dirinya sendiri yang bertanggung jawab, dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali dan akan diberitahukannya kepadamu apa yang dulu kamu perselisihkan. Yang poinnya adalah seseorang tidak dapat memikul dosa orang lain. Artinya bahwa ketika kita melakukan tindak pidana jarimah, misalnya contoh misalnya jarimah kisos misalnya saya telah melakukan pembunuhan, lalu hukuman tersebut tidak bisa saya wariskan ataupun saya limpahkan kepada orang lain, ya saya yang akan memikul beban dari perbuatan saya itu. Makanya setiap perbuatan dosa seseorang dirinya sendiri yang bertanggung jawab dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Artinya bahwa dalam konteks sama ya, pada dasarnya pada setiap hukum itu seperti itu.
Kalau misalnya kita tahu bahwa dalam konteks hukum kita KUHP juga seperti itu. Kalau misalnya ada hal-hal lain, misalnya ada kasus, misalnya ternyata bisa jalan-jalan ke Bali, padahal dia dihukum, ya itu bicara lain. Pada dasarnya ya setiap orang itu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Seperti itu. Itulah ada 6 asas dalam konteks hukum pidana Islam. Besok di pertemuan selanjutnya akan kita jelaskan mengenai sumber dan tujuan hukum teori pemidanaan dalam hukum pidana Islam. Bapak kira untuk pertemuan kita pada hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Hal-hal yang belum jelas ataupun yang perlu dipertanyakan nanti bisa komen di bawah, ketik nama dan name, ataupun bisa juga melalui WhatsApp grup di kelas kita yang kemarin telah dibuat. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap semoga wabah COVID-19 ini segera berlalu sehingga kita bisa melakukan perkuliahan seperti sebelum COVID ini, yakni perkuliahan secara langsung di kelas. Itu saja pesan dari Bapak. Tetap jaga kesehatan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.